Kita semua pasti pernah mengalaminya. Tapi, pernah nggak sih kita benar-benar mikirin apa itu bersin? Hari ini kita bakal bedah tuntas soal bersin. Ini bukan cuma soal suara haji, tapi sebuah mekanisme biologis yang super kompleks dan luar biasa cepat yang terjadi di dalam tubuh kita. Anda pasti tahu kan rasanya? Geli-geli di hidung yang makin menjadi-jadi dan udah deh nggak bisa ditahan lagi. Tapi apa sih yang sebenarnya memicu ledakan kecil ini? Apa yang terjadi di balik layar? Yuk kita bongkar bareng-bareng misteri dari refleks sehari-hari ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Untuk bisa paham soal bersin, kita harus tahu dong apa yang jadi penyebabnya. Dan ternyata daftarnya itu jauh lebih panjang. Dan jujur aja, jauh lebih aneh dari yang mungkin Anda kira. Tentu, ada biang keladi yang udah kita kenal semua. Iritan kayak debu, serbuk sari, bulu hewan, atau bahkan parfum bisa masuk ke hidung kita. Nah, pas itu terjadi, reseptor saraf di saluran hidung kita tuh kayak satpam, langsung mendeteksi para penyusup ini dan ngirim sinyal bahaya. Inilah garda terdepan pertahanan tubuh kita. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin seru. Pernah nggak sih Anda keluar dari ruangan, ngelihat langit yang cerah banget, dan tiba-tiba, hacih! Aneh kan? Cahaya kan nggak masuk ke hidung. Jadi gimana ceritanya coba? Dan percaya nggak, fenomena ini tuh ada namanya loh, namanya refleks bersin fotik. Malah, para ilmuwan ngasih akronim yang jenius banget, ACHO. Ini bukan alergi matahari ya, tapi sebuah keunikan genetik. Artinya, kabel di sistem saraf Anda itu nyambungnya agak beda sedikit dari kebanyakan orang. Dan coba lihat angka ini. Ini sama sekali bukan kejadian langka loh. Diperkirakan antara 18-35% populasi dunia mengalami refleks ACHO ini. Jadi kalau Anda sering bersin gara-gara cahaya terang, tenang, Anda nggak sendirian. Teori utamanya adalah adanya semacam korsleting kecil di otak kita. Gini cara kerjanya. Pas mata Anda kena cahaya terang, otak ngirim sinyal buat ngecilin pupil. Nah, pada sebagian orang, sinyal ini tuh kayak bocor dan nggak sengaja nyenggol jalur saraf untuk bersin. Otak jadi salah kaprah, dikiranya ada yang mengganggu hidung. Hasilnya? Ya bersin deh. Oke, kita lanjut. Entah pemicunya itu debu atau cahaya terang, semua sinyal peringatan itu harus menuju ke satu tempat, semacam pusat komando di tubuh kita, di mana tombol bersin bakal ditekan. Begitu sinyal terkirim, pesan darurat ini langsung melesat secepat kilat lewat saraf sensorik, langsung menuju ke batang otak. Ini adalah bagian otak kita yang paling primitif, tapi juga salah satu yang paling kuat. Dan inilah dia pusat kendalinya, medula oblongata. Anggap aja ini sebagai panel kontrol otomatis tubuh kita. Area ini nggak cuma ngurusin bersin, tapi juga refleks-refleks vital lain seperti detak jantung dan pernafasan. Begitu sinyal bersin sampai di sini, udah deh, nggak ada jalan kembali. Perintah sudah dikeluarkan. Setelah medula oblongata kasih komando, tubuh Anda langsung ngejalanin serangkaian tindakan yang super terkoordinasi dan kuat. Ini kayak sebuah orkestra otot yang bekerja barengan untuk menciptakan satu hasil akhir yang eksplosif. Prosesnya dimulai dengan tarikan napas dalam yang cepat, ngisi paru-paru dengan amunisi, terus pita suara Anda nutup rapat, otot dada, diafragma, dan perut Anda menegang sekuat tenaga, membangun tekanan yang luar biasa. Dan akhirnya, semuanya dilepaskan dalam satu ledakan dahsyat. Dan seberapa kuat ledakan ini? Kecepatan udara yang melesat keluar dari hidung dan mulut Anda itu bisa sampai 160 km per jam. Bayangin deh, itu lebih cepat dari mobil yang lagi melaju di jalan tol. Benar-benar badai mini yang keluar dari dalam tubuh Anda. Jadi, poin pentingnya adalah, setiap kali Anda bersin, Anda itu pada dasarnya lagi menciptakan badai berkecepatan tinggi. Ini adalah demonstrasi kekuatan mentah dari sebuah refleks yang kelihatannya begitu sederhana. Tentu saja, ledakan dahsyat ini ada tujuannya. Tapi seperti banyak hal dalam biologi, selalu ada dua sisi mata uang. Bersin ini bisa jadi pahlawan, sekaligus jadi penjahat dalam cerita sistem pernapasan kita. Di satu sisi, bersin adalah mekanisme pembersihan yang fantastis. Ia secara paksa mengusir partikel asing, iritan, dan kuman dari saluran napas Anda. Tapi di sisi lain, kekuatan yang sama membuatnya menjadi cara yang sangat efisien untuk menyebarkan kuman-kuman itu ke lingkungan sekitar. Di dalam awan kecil yang Anda semburkan itu, ada campuran air, virus, bakteri, dan tentu saja si partikel pemicu awalnya. Inilah alasan kenapa menutup mulut dan hidung saat bersin itu bukan sekedar sopan santun, tapi tindakan krusial untuk kesehatan masyarakat. Jadi, lain kali Anda merasakan sensasi geli itu, ingatlah proses luar biasa yang akan terjadi. Dari sinyal saraf yang korslet sampai ledakan berkecepatan jalan tol yang diatur oleh otak purba Anda.
Apakah ini hanya refleks biasa atau sebuah mahakarya perlindungan tubuh yang dirancang dengan sempurna? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.